Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin sedang takdim yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema pembicaraan kita siang ini tentang tuntunan atau petunjuk puasa ya. Memang Bapak Ibu, puasa itu ibadah yang paling lengkap tuntunannya dalam Al-Quran. Tidak ada ibadah yang selengkap puasa tuntunannya dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah 183 sampai 187, itu Allah bicara lengkap tentang aturan puasa. Mulai dari hukumnya, sejarahnya, siapa yang wajib, tujuannya, berapa lamanya, kapan mulainya, kapan berakhirnya, itu apa uzurnya, apa kewajiban bagi yang punya uzur, apa yang boleh di malam hari, sampai batas mana bolehnya, apa ibadah tambahannya lengkap. Tentu tidak semua bisa kita jelaskan dalam waktu yang singkat. Maka siang ini kita akan bahas satu ayat dari ayat puasa itu, Al-Baqarah 187. Nah, ini ayat penutup yang tentang puasa itu 187, itu ayat penutupnya, yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan di malam Ramadan, ya, ketentuan di malam berpuasa. Jadi siang ada ketentuan, malam pun ada ketentuan. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Dihalalkan bagimu di malam-malam berpuasa bergaul dengan istrimu, ya, nanti dijelaskan sampai terbit fajar. Nah, jadi ini satu ketentuan dulu ya. Jadi kata Allah di malam hari dibolehkan ya bergaul dengan istrimu sampai terbit fajar. Nah, berarti kalau malam dibolehkan, berarti siang tidak boleh. Ya, yang boleh malam. Jadi kalau ada yang melakukannya siang, maka wajib dia bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau aturannya merdekakan budak. Sekarang budak tidak ada. Maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut tuh. Ya, kalau dia melakukannya di siang hari. Nah, baik dia tahu ataupun tak tahu. Ya, tidak ada cerita tak tahu itu. Ya, makanya ini pengantin baru nih. Nah, tolong hati-hati kalau yang tidur siang, jangan sekamar tidur siang itu. Bahaya itu. Ya, nanti puasa 2 bulan berturut-turut tuh mati, 2 bulan berturut-turut, 1 bulan sudah cukup rasanya. Bagi 2 bulan. Kalau di hari ke-59 batal, ulang dari nol balik. Konsekuensi, misalnya sudah dicobanya 2 bulan, pas hari 59 batal, ulang balik dari nol. Nah, itu ketentuannya itu, makanya jangan menikah menjelang Ramadan kok. Kadang biba kaja menikah menjelang Ramadan kok karena ini kok. Nah, kan 2 bulan berturut-turut tuh. Makanya kalau dia tidur siang tuh ingatkan tidak beda kamar. Dan nanti Bapak Ibu mendekat setan tuh jam terbangnya tinggi tuh. Nah, tidak boleh tuh kalau siang sampai terbit fajar. Kalau malam boleh sampai terbit fajar. Sejak kapan kebolehannya Lailah? Lailah itu sejak maghrib. Kalau al-lail sejak isya. Kalau lailan tengah malam. Jadi malam itu ada 3 tuh Pak. Kalau al-lail pakai alif lam itu sejak isya tuh. Itu maka salat malam ya sejak al-lail. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Kalau lailan itu tengah malam tuh. Jadi kalau Laila sejak maghrib. Nah, jadi sejak maghrib lah boleh tuh Pak. Jadi pas maghrib itu boleh. Bahkan berbuku dia aja gitu. Ya, itu. Misalnya doa apa-apa aku dinas luar,
kan seminggu dah sebut di istri. Itu pas azan maghrib tu langsung cari ibu. Nak buku je, ibu yang buku langsung. Boleh je tu. Yang penting sudah maghrib. Itu batasnya ya. Ya memang mana tahu Pak, ada manusia yang contoh kan. Tak sabarnya deh. Pas azan maghrib tu tak kolak mencari lu Pak. Orang rumah je cari lu. Kamu jangan perokok, ya kan? Rokok cari lu, apa pun no. Boleh tu ya, boleh. Dan kata Allah batasnya fajar. Kalau boleh malam tu batasnya fajar. Makanya gini, karena ini hukum ya. Misalnya habis sahur nih. Sahur misalnya jam 4. Azan subuh jam 5. Kan ada 1 jam tu Pak. Lanjut tak? Silakan. Silakan Pak. Ya, tapi kalau azan stop. Oh tangguh karena 2 bulan. Kalau tangguh karena 2 bulan. Nggak ada Pak asal Allahu Akbar berhenti. Asal digas karena 2 bulan ada cerita loh. Itu ketentuannya Pak. Tapi hebatnya gini loh. Yang kane puasa kafarat 2 bulan tu suami saja. Istri nak. Itu ketentuan kafarat. Jadi misalnya suami istri nih di siang Ramadan. Itu yang bayar kafarat puasa 2 bulan hanya suami. Istri nak. Kenapa suami yang bayar kafarat? Kok pasti apa? Kok berulah kok? Nggak mungkin istri berulah kok. Pasti apa tu berulah tu. Ya tu. Itu buktinya dosa istri ditanggungkan ke suami itu. Makanya 2 bulan tu Pak, sebulan punya Pak, sebulan punya ibu tu. Tu bakal 2 bulan tu mah. Ya, sebulan apa tanggung jawab, sebulan ibu, ambil tanggung jawab ibu tu. Karena dosa suami, dosa istri tanggung ke suami itu. Itu lamanya jadi ibu-ibu lah. Dosa betul. Tapi aku tanggung dosa apa saja. Tak rumit jadi apa-apa. Alah belanja, tanggung dosanya, tanggung lah. Yang merasa mana. Itulah risikonya tu mah. Karena biasanya tak mungkin ibu-ibu yang mulai tu. Pasti apa-apa yang mulai tu. Yang tunjuk kayaknya pemimpin. Kalau pemimpin salah, anggota salah, pemimpin tanggung jawab. Dan gini Ibu ya, kafarat 2 bulan itu di luar qada tu. Jadi nyok qada lu puasa yang sehari tu. Setelah di qadanya baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, yang 1 hari itu kan batal tadi tu. Karena dia coba berubah batal tu Pak. Kewajiban dia qada dulu yang sehari itu, baru di luar tu puasa 2 bulan berturut-turut. Aturannya tu. Ini pernah ada jamaah saya tanya Pak Ibu, Ustaz, dulu Ustaz waktu saya muda dengan suami terlanjur di siang Ramadan. Saya bilang, suami ibu bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi suami yang boleh mati Ustaz. Kan bayar tu Pak. Dan setelah meninggal suami ibu tu. Itu baca oleh, kalau begitu bayar salah 60. Beri makan 60 orang miskin. Ini tidak masalah remeh-temeh nih Pak. Kenapa Pak tu berdosa dia tu? Karena dia mampu puasa, kenapa tidak puasa dulu? Nyonya dicuba puasa 2 bulan, tidak mampu loh. Ulang balik, tidak mampu lah. Baru dia bagi makan. Tidak bagi makan otomatis langsung lah kok. Dicubanya puasa 2 bulan dulu. Kalau tidak mampu, baru bagi makan. Lah dicuba, bukan dipilih bagi makan salah, tidak begitu tu. Dicobanya itu 2 bulan tu. Oh misalnya hari ke-50 batal, ulang balik. Hari ke-50 batal, baru yang ketiga tu dia makan, berarti tak mampunya namanya. Begitu hukum tu Pak. Ya. Dan Allah menyebutkan di malam berpuasa, bukan di malam Ramadan. Allah mengatakan dihalalkan bergaul dengan istrimu di malam puasa, bukan di malam Ramadan. Ya. Lailatul Siyam. Bukan Lailatul Ramadan. Kenapa begitu? Kalau Allah sebut di malam Ramadan, berarti semua orang berlaku. Berarti di siang hari, ya tidak boleh. Tapi kalau Lailatul Siyam, itu berlaku hanya yang puasa saja. Jadi yang siang hari, kalau dia tidak berpuasa, tidak kena kafarat. Misalnya gini, suami istri misalnya pergi ke luar kota Pak.
Lalu saya dan istri saya nak puasa, kan musafir boleh nak puasa kan? Ya tak? Lalu di siang hari saya nginap di hotel, check in, saya bergaul dengan istri saya. Di saya dapat tidak berpuasa karena musafir. Itu tak kena kafarat itu Pak. Karena tidak puasa. Walaupun di bulan Ramadan. Itu dah Pak. Tapi jangan saya ngajak pe musafir itu saya tak boleh tu. Karena itu, gitu. Ngajak pe musafir itu saya tak boleh tu. Karena itu kau ini perjalanannya memang perjalanan yang memang mubah. Itu apa supaya bisa kan? Musafir selawat dua deh. Kamu tu. Itu karena itu mah. Misalnya ambo pengen mencari anak, kayak anak ambo di Jakarta kuliah, misalnya mau cari anak. Aduh boleh, selama di Jakarta aku boleh nak poso Pak. Lalu ambo siang hari bergaul dengan istri saya. Itu nak kena kafarat tu. Karena ambo tak poso loh. Yang puasa baru kena kafarat. Gitu tuh. Tu boleh tuh. Atau yang sakit. Misalnya kan, yang sakit, ya, istrinya musafir misalnya. Atau yang sakit, istrinya sakit. Ya, sakit kok damam biasa ya Pak, damam. Kalau damam kan tak masalah lah tuh. Mereka pandol sakitnya. Ya kan? Lalu juga boleh tuh Pak. Kan kafarat itu hanya baru puasa loh. Begitulah. Tapi yang cari sakitnya. Itu. Nah, tapi begini Pak Ibu. Bergaul suami istri itu disebut rafas. Rafas itu artinya sesuatu yang buruk. Walaupun istri. Jadi melakukan hubungan gini Pak Ibu ya. Mohon maaf berhubungan suami istri itu dalam bahasa Arabnya jima'. Tapi hubungan di siang di malam Ramadan boleh halal. Cuma disebut rafas. Sesuatu yang buruk. Yang tidak dipuji. Itu artinya Bapak Ibu siang hari kalau puasa, malam melakukan hubungan suami istri, itu pahala siang tadi berkurang tuh. Kurang tuh Pak. Ya, ibarat sumpiang itu Pak. Itu makanya apa tujuan zakat fitrah? Tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafas. Membersihkan orang puasa dari lawa dan rafas. Berarti kalau Bapak Ibu berhubungan suami istri walaupun di malam Ramadan, maka puasanya berkurang tuh. Nilainya. Itu makanya Bapak Ibu walaupun malam tuh boleh kurangi jodoh. Kurangi. Ya. Kalau normalnya kita mungkin 2 kali seminggu, 3 kali, kini seminggu sekali selesai. Selama puasa, imsak jo tahannya lah. Walaupun malam boleh, ya. Makanya apa-apa caranya di masjid lah agak lama-lama. Surat tarawih itu di masjid. Aja kaki-kaki pulang, kaki-kaki pulang itu rafas lah balik. Gitulah rahasianya itu. Ini tidak dilarang Pak, halal, cuman rafas. Dia akan mengurangi nilai puasa kita. Gitu. Ya. Karena begini Ibu, bergaul suami istri itu membuat kita jauh dari Allah tuh. Itu makanya uhilla itu dimajuhulkan, bukan Allah yang menghalalkan, dihalalkan. Walaupun halal, Allah tidak berkenan di sana hadir. Maka setan hadir. Itu makanya doanya Allah majanibna minas syaitan. Gitu Pak. Jadi memang begitulah, makanya Nabi itu kalau sudah malam Ramadan tuh, apalagi 10 malam terakhir, Nabi itu tidak tidur dengan istrinya. Karena hakikat puasa itu menahan syahwat. Syahwat makan dan syahwat farad. Gitu. Itu makanya awak tidak makan siang Pak. Biasanya awak kalau tidak makan siang Pak, itu gejolak syahwat turun di malam hari itu Pak. Gitu tuh. Kalau ada orang puasa justru meningkat intensitas Pak. Itu aneh puasanya Pak. Aneh. Nah, apalagi lah umur 50 kata itu, tak mulai itu. Ya kan. Tapi kalau model-model beliau Pak, tak bisa jadi dia lah ya kan. Gitu. Lalu kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu pakaian bagimu dan mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, ini isyarat dari Allah ya. Libas
Libas itu pakaian dalam tuh. Kalau pakaian dalam, pakaian luar siap namanya. Jadi Allah menyebut istri itu libas, pakaian dalam. Apa fungsi pakaian dalam? Menutupi keburukan. Tentu Pak. Jadi istri itu memang tujuannya menutupi keburukan suami. Ya suami laki-laki kok banyak buruknya tuh Pak. Tapi istri bertugas menutupinya, jangan dipublikasikan. Makanya ya ibu-ibu jangan ceritakan keburukan suami kita ke orang tuh tidak boleh. Ya, walaupun dia buruk, apanya perlakuannya, perangainya, simpan yang kasih tahu ke orang. Karena libas. Makanya saya ini ibu-ibu, ya kenapa orang mendengar saya berceramah? Karena istri saya menutupi keburukan saya. Istri saya itu tahu keburukan saya, lengkapnya tahu tuh Pak. Cuma dia tutupi sehingga saya nampak hebat. Itu hebatnya istri kita. Itu makanya saya jarang bawa istri ceramah. Kau nyatanya di jamaah. Ya kan? Yo lek itu Ustaz rumah tuh otak saya mah. Kan abi kan itu ya Pak. Makanya sebenarnya gini Pak. Kalau apa ingin mencari pejabat, itu interview istrinya. Karena istriku yang paling tahu apa tuh baik atau enggaknya. Karena kata Nabi, sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrinya. Kata Nabi begitu tuh. Jadi standar laki-laki baik itu ke istrinya. Maka istri yang paling tahu dia baik atau tidak ada. Bukan kawannya. Bukan atasannya, enggak. Yang paling tahu itu orang baik, laki-laki baik, istrinya. Nah, tuh. Nah, tapi istri kita tuh disuruh tutup karena libas. Gitu. Nah, ini lagi perempuan sekarang banyak yang enggak jadi libas. Asado masalah aja suami langsung update status. Masalah sedikit dengan suami update status. Nah, itu enggak libas. Ya kan? Lalu kata Allah, Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu kamu pernah berkhianat, lalu Allah menerima tobatmu dan memaafkan. Apa maksudnya ini? Dulu Ibu, awal-awal perintah puasa, itu makan dan minum sudah boleh sejak maghrib. Tapi yang satu itu suami istri, tengah malam baru dibolehkan. Itu awal puasa. Karena puasa kok dari visinya Pak, sama aja salat. Salat itu awal perintahnya 11 rakaat. Setelah hijrah baru jadi 17. Awalnya subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, subuh, isya 2. Itu awal salat tuh Pak. 11 kata Nabi. Setelah hijrah baru jadi 17. Zuhur jadi ampe, asar jadi ampe, isya jadi ampe. 7 balik. Nah kata Nabi orang yang musafir, salatlah seperti yang pertama tuh. Itu makanya zuhur jadi 2 kasar. Asar 2 kasar, isya 2 kasar. Jadi mengkasar salat itu tidak memotong salat itu, mengembalikan salat seperti semula. 11. Jadi salat itu ada revisi dari 11 ke 17. Puasa ada revisi pula. Jadi awal mula puasa itu makan minum sudah boleh maghrib, yang bergaul tengah malam boleh. Tapi sebagian sahabat banyak yang curi-curi start. Menjelang tengah malam, kita mulainya. Maka kata Allah, Allah tahu siapa yang berkhianat. Allah tahu. Siapa yang berkhianat Allah tahu. Tapi Allah maafkan. Fal'an basyiruhunna. Sekarang pergaulilah mereka sejak maghrib. Nah, tuh. Jadi perintah maghrib ini setelah ada yang berkhianat. Awalnya setengah malam baru boleh. Kata Allah, fal'an sekarang basyiruhunna boleh dipergauli sejak maghrib. Gitu. Cuman apa? Jelas maghrib itu sudah tarawih tapi tak kaki ya, ya tapi kalau yang dinas luar, kayak mana tahu dinas luar ada samiku kan, ayana baan, boleh. Ya boleh sejak maghrib tak boleh. Nah, lalu, ini yang menariknya begini Pak Ibu ya. Ini memang Al-Quran diksinya hebat. Mempergauli istri itu Pak, bahasa Arabnya
Basyiru, basyiruhunna. Padahal mempergauli istri bahasanya jima. Allah tidak mengatakan jami'u, tapi basyir. Coba Bapak Ibu buka kamus. Basyir itu dari kata basar. Basar itu artinya gembira. Itu makanya kabar gembira bahasa Arabnya basyir. Basar itu gembira. Kenapa menggauli istri itu basyir? Itu perintah Allah menggauli istri itu harus dalam keadaan dia sedang gembira. Itu Al-Quran isyaratnya gitu, Pak. Tidak boleh istri sedang tidak mood. Harus dalam keadaan happy-nya, Pak. Kalau itu memaksa istri, tidak, Pak. Bikin dia gembira. Caranya lagi ditilu gak 10 juta. Pokoknya lah happy. Baru. Pokoknya gembirakan dulu. Begitulah hebatnya, Pak. Itu basyiru, gembirakan dulu. Iku ibu kok mengambuk saya aja. apa kalau berkata inyo saya dah cari wajah orang kan. Makanya apa kalau kamu gaul istri kau cari wajahnya dulu, ya kan? Makanya kalau istri sedang sakit jangan, biarnya sehat dulu. Karena mohon maaf ibu, ada sebagian suami kok Pak memaksa, Pak. Istrinya sedang sakit, Pak. Dipaksanya malah istrinya itu. Ya kan? Perintah Allah kalau menggauli istri sedang happy, sedang dia gembira. Itu kenapa haram menggauli wanita haid itu, Pak? Karena wanita haid sedang tidak gembira, dia sedang sakit. Itu alasannya kenapa haram menggauli wanita haid itu. Karena dia sedang sakit, sedang tidak gembira dia. Ada laki-laki istri sedang sakit, Pak, dipaksanya juga. Ya itu. Tidak boleh gembirakan dia. Makanya ibu, kalau misal mohon maaf ya, kalau dengan istri itu ajaknya makan ke restoran dulu, balikan baju dulu, balikan HP baru. Ala gembiranya, barulah caranya mau itu. Ya. Nah, begitu tuh Pak ya aturannya. Tapi kok jarang-jarang Pak kerajanya Pak. Kalau awak kan pokoknya asam apa ada keinginan langsung. Walaupun ibu-ibu juga begitu kata Nabi, perempuan itu kalau ada kode dari suaminya, walaupun sedang memasak, matikan kompornya. Itu pula aturannya tuh Pak. Jadi kalau berbunyi pintu, nggak lain bunyinya. Kayak ibu-ibu langsung aja matikan kompor. Matikan kompor. Walaupun sedang masak gulai Pak, walaupun sedang menggalakkan gulai itu. Ya, kok ditinggal boleh baca santan. Nah, baru baca salah santan tu. Kok cari santan baru boleh itu. Gitu. Nah, begitu Pak. Lalu kata Allah wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Makanlah, minumlah sampai fajar jelas. Nah, jadi begini Ibu ya. Jadi makan minum di malam hari itu hatta. Jadi bahasa Arab ini Ibu memang pilihan-pilihan kata itu sangat teliti. Hatta itu sebagian memang Ibu itu sampai habis. Misal gini, karena sampai itu ada hatta, ada ila. Kalau saya berkata, akal tu samak hatta raksaha, saya makan ikan sampai kepalanya, hingga kepalanya, berarti kepalanya pun habis dimakan. Kira-kira gitu tuh. Jadi kalau Allah mengatakan makan minumlah hatta fajar, itu artinya sampai fajar habis. Karena itu sebagian ulama, Bapak Ibu ya, ini sebagian ya, azan itu masih boleh makan. Karena azan itu fajar masih ada. Allah mengatakan hatta itu sampai fajar itu habis. Karena hatta itu kalau kita berkata saya makan ikan hingga ke kepalanya, berarti kepalanya habis. Jadi kalau ada yang berpendapat orang azan subuh masih boleh makan, benar karena hatta.
Dan Bapak Ibu salahkan pula. Karena kaidah bahasa begitu. Tapi kalau fajar sudah habis, enggak lagi. Karena Bapak Ibu, fajar itu dia enggak lama. Ya, fajar kalau subuh lama sampai terbit matahari. Kalau fajar itu paling 10 menit. Dari terbit dia hilang lagi fajar itu. Nah, selama fajar belum hilang, boleh makan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat fajar itu batasnya. Artinya begitu sudah azan, dalam mazhab Syafi'i, buang. Yang di mulut, buang. Nggak boleh lanjut lagi. Tapi kalau kita pahami bahasa, tidak salah orang berpendapat kalau azan subuh masih boleh makan. Sampai fajar habis. Dan fajar habis itu, Ibu, dari terbit itu sekitar 10 menit paling lama. Nah, jadi jangan Bapak Ibu, akulah sasik lo ajaran kau di malu. Karena Al-Quran begitu bahasanya. Allah tidak mengatakan kulu wasrabu ilal fajar. Tapi hatta yatabayyana lakum. Tinggal. Makanya begini. Sampai kapan malaikat turun? Sampai fajar kan? Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malaikat itu naik ke langit setelah fajar habis. Bukan pas fajar turun, bukan pas fajar terbit, malaikat naik. Malaikat naik itu setelah habis fajar. Lalu dia naik. Maka hatta matla'il fajar. Ya, karena kemarin ada yang heboh, Pak. Ya, ada ustadz dari Timur Tengah itu yang mengajarkan orang azan subuh dia masih minum. Benar. Secara bahasa benar. Tapi lazimnya karena kita pengikut mazhab Syafi'i, azan itu batas makan. Kalau sudah azan, tidak boleh makan lagi, begitu kan? Nah, coba menariknya begini. Summa atimus siyam ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam ilah, bukan hatta. Ilah kan? Sempurnakan puasa ilal lail. Kalau ilah maksudnya batas malam dan siang maghrib. Kalau Allah mengatakan hatta lail, berarti sampai isya itu kosong. Itu konsep ke situ, Pak. Kalau Allah mengatakan wa atimus siyam hatta lail, artinya berpuasa itu sampai malam, sampai isya. Tapi kalau ilal lail, batas malam dan siang maghrib. Aku maghrib tak boleh makan. Tapi kalau makan minum di malam hari, hatta fajar, bukan ilal fajar. Kenapa? Ketika fajar terbit masih boleh makan sampai fajar hilang. Itu kaidahnya tuh, Pak. Nah, tapi itu pemahaman bahasa apa ya, yang setuju silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Ya, toh? Kalau saya selama ini batasnya azan subuh. Kalau azan subuh saya sudah berhenti. Tapi kalau ada yang memahami azan subuh orang masih boleh makan, sah. Kena hatta. Nah, kalau ilah tadi batas. Itu makanya gini, basuhlah tanganmu sampai siku, ilah kan? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, bukan hatta. Kalau hatta ya siku-siku kan nih. Habis siku dibasuh. Kalau ilah batas siku saja. Itu bedanya tuh, Pak. Kalau Allah mengatakan hatta, ya, marafiq, berarti siku pun dibasuh. Itu kalau hatta. Tapi kalau ilal marafiq, batas siku dan tangan tuh. Nah, tapi kalau babuko, yuk ilal lail, batas siang dan malam. Tapi kalau malam makan hatal fajar. Nah, jadi Ibu, kalau ada yang waktu azan dia masih makan baru boleh. Ambo dapat nyuruh loh, Pak. Jangan salah paham, Pak. Kalau Ambo fajar tuh artinya kalau Ambo ikuti tuh. Ya, Ambo dari dulu besok begitu mazhab Syafi'i diajarkan. Tapi pemahaman bahasa boleh begitu tuh. Kan beda tuh, Pak. Perintah makan dan minum di malam hari batasnya hatal fajar, hatta.
Kalau menahan makan dan minum boleh siang sampai ilal lail, bukan hatta lail, ila. Dua-duanya sampai Pak, hatta sampai, ila sampai. Cuman sampainya beda. Kalau hatta masuk tuh. Kalau saya makan ikan sampai kepalanya, yo kepalo tuh aku makan tuh kalau hatta. Kalau ila bate kepalo, saya mau makannya kepalo enggak no? Gitu tuh Pak. Nah, yang mana tahu Pepo yang mungkin terlambat jago, ya kan? Baru dusu, baru ulang azan, punya salah dari itu Pak. Sampai sudah azan tuh. Pakai itu hatta, ya kan? Kalau ditanya Tuhan besok, aku makannya lagi hatta, al-fajar. Hah? Ya kan Allah yang sampaikan hatta. Pemahaman bahasa begitu. Kalau salah dapat pahala satu, kalau benar pahala dua. Kalau pemahaman sepanjang ada argumentasi benar dua pahala, salah satu pahala, tak ada dosa. Cuman jangan kebiasaan itu, kok kedarurat aja pakai itu. Ya sama, Bapak Ibu bersentuhan kulit dengan laki-laki, dengan perempuan yang tidak mahram, batal tidak wudhu? Selama ini kita batal Pak. Kalau pakai tawaf, haji, jangan pakai itu lagi. Panjang saya baca mas tu monisa sentuhan kalau lamo. Kalau lamo ya batal lah. Kalau tidak lamo tidak, itu pakai. Kalau nanya Tuhan, kok tidak batal ketika engkau tahu kamu baca panjang? Mas tu baru batal. Dan dua-duanya benar secara bahasa. Gitu tuh Pak. Ya, itu Al-Quran itu luas itu Pak. Nah kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan pulang menemui istrimu ketika i'tikaf di masjid. Kenapa ayat puasa ditutup dengan i'tikaf? Ini isyarat dari Allah, tutuplah Ramadan dengan perbanyak waktu di masjid. Baik siang maupun malam, terutama di malam hari. Itu makanya kata Aisyah, Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, tidak pulang lagi menemui istri. I'tikaf. I'tikaf itu tidak dulu, manu-manu di masjid ini, tidak dulu. Zikir, tidak ibadah, tidak, itu lain tuh Pak. Apa manu-manu menjunjung lalu ayam itu? Niat sengaja aku i'tikaf, itu i'tikaf Pak. Atau apa buat lapik santai itu, tikar santai itu. Masuk ke masjid, sengaja aku i'tikaf, lalu i'tikaf. Ya boleh Pak, karena i'tikaf itu lukusun fil masjid, berdiam di masjid. Zikir tambahan, baca Quran tambahan. Berdiam di masjid itu yang i'tikaf namanya. Maka di malam-malam terakhir Ramadan itu agak berlama-lama lah di masjid. Jangan tergesa-gesa pulang. Tapi kata Allah, ini untuk laki-laki saja. Itu makanya jangan kau pulang menemui istrimu ketika i'tikaf di masjid, berarti ibu-ibu di rumah. Jadi i'tikaf ini amal bapak-bapak. Ibu yang punya suami tidak boleh i'tikaf. Dia dengan suaminya di rumah, melayani suaminya. Tidak boleh kalau dia pergi i'tikaf, suaminya tidur di rumah. Itu berdosa ibu-ibu itu. Walaupun minta izin. Kadang suami itu kasih izin bukan mau kasih izin, dia malah matangka. Kita agahan, tak tagahan lah kan, apa ya? Ya kan? Makanya istri Nabi, kapan istri Nabi i'tikaf? Setelah Nabi wafat. Jadi i'tikaf ini memang untuk janda-janda nih. Ya janda-janda. Ya, yang punya suami tidak boleh i'tikaf. Yang janda silakan i'tikaf. Ya, tapi tentu janda-janda i'tikaf tentu jangan kontak apa-apa. Kalau jando-jando sih selalu di belakang Pak. Apa pun aja i'tikaf udah pulang-pulang lah ya tuh. Tapi jando i'tikaf kan, jando sih bisa gitu kan. Apa tuh sajo tibo aja lah. Pulang-pulang sampai paginya lah ya. Jadi i'tikaf itu Pak. I'tikaf itu agak berlama-lama di masjid. Jangan tergesa-gesa pulang. Nah kalau bisa i'tikaf yang paling baik itu Ibu, mulai hari 21 itu sampai malam takbir tidak pulang-pulang. Jadi niat sekali aja. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah, tidak ada niat lagi. Tapi kalau apa i'tikaf malam kiri itu aku pulang besok, itu i'tikaf niat balik. Kalau putih namanya itu. Itu makanya i'tikaf yang paling baik itu di masjid yang ada Jumat, supaya kita tidak berpindah tempat. Kalau di musala boleh i'tikaf, cuman nanti Jumat pindah tempat. Jadi i'tikaf itu Ibu amal yang istimewa di bulan Ramadan, agak berlama-lama. Itu makanya malam qadar dihubungkan dengan surah Al-Alaq itu, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mendekatlah kepada Tuhan. Kami turunkan malam Qadar. Cara mendekat datang ke rumah Allah. Ya tentu kalau mendekat ke rumah Allah. Ya, Bapak Ibu kalau ingin mendekat ke seorang datang ke rumahnya. Nah, begitu pula dengan Allah. Nah, tapi ini etikaf sekali lagi untuk bapak-bapak saja. Ibu-ibu yang punya suami tidak usah etikaf. Atau yang janda-janda boleh etikaf. Karena sudah bebas dia teman. Nah, itulah Bapak Ibu ya, di antara ketentuan yang Allah sebutkan tentang ya puasa ini dari malam harinya. Jadi ada ketentuan siang, ada ketentuan malam. Nah, jadi di malam-malam itu adalah hal-hal yang boleh, yang tak boleh. Ya, itu yang perlu kita waspadai. Ya. Jelas dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sini. Enggak ya? Pak, yang kata itu dapat. Fungsi salah satunya, ini dua tuh. Yang kedua, ya, tuak makan lil masakin, memberi makan ke orang miskin. Jadi dua tuh. Zakat fitrah itu untuk yang berpuasa, menutupi kekurangan puasanya. Untuk orang miskin, kasih makan besok supaya rayunya ada makanan. Itu kenapa zakat fitrah itu kewajibannya di malam takbir. Sampai khatib naik mimbar, itu kewajiban. Kalau dari sekarang boleh, cuma tidak wajib. Dan yang paling afdal zakat fitrah itu menjelang khatib naik mimbar. Supaya di hari raya itu tidak kelaparan. Kalau sekarang dikasih Pak, abi langsung macam-macamnya Bali itu. Hari raya orang-orang tapi tidak boleh, orang jual belanja tidak boleh. Makanan tidak boleh. Nah, itu maka afdalnya zakat fitrah itu di malam takbir sampai khatib naik mimbar. Supaya itu modal dia berhari raya, itu maksudnya itu. Ya. Nah, tapi tujuan zakat fitrah itu dua. Mensucikan yang berpuasa dari rafas tadi. Kalau dia berhubungan suami istri di malam Ramadan itu sumbiang puasanya tuh Pak. Nggak utuh pahala itu, berkurang tuh. Zakat fitrah penambal namanya. Penambal. Beda aja fidyah Pak. Kalau fidyah itu puasa itu betul. Makanya fidyah tidak gugur. Orang miskin kalau misalnya nih, ada orang miskin dia sakit permanen. Dia miskin. Wajib fidyah ada? Wajib Pak. Tapi wajib zakat fitrah enggak? Karena zakat fitrah itu bisa gugur karena dia penambal sifatnya. Kalau fidyah tidak bisa gugur karena dia puasa itu sendiri. Bukan begitu. Zakat fitrah ya juga. Cuman fidyah itu puasa bagi yang tidak mampu. Makanya fidyah tidak bisa gugur karena miskin. Dia miskin, istrinya hamil melahirkan, suami ini miskin. Gugur tidak fidyah soal istrinya? Enggak, tetap sampai dia punya kelapangan bayar fidyah istrinya. Kalau zakat fitrah gugur enggak? Gugur. Karena miskin. Kenapa zakat fitrah bisa gugur? Karena dia penambal. Kalau fidyah bukan penambal, puasa itu sendiri. Nah, begitu tuh Pak. Maka zakat fitrah itu Pak, misalnya nih, kalau ada perempuan kaya dia Pak, perempuan ini kaya, janda kaya, menikah dengan laki-laki miskin. Miskin suaminya, tidak ada pekerjaan, tidak ada harta. Itu kalau bulan Ramadan datang Pak, itu zakat fitrah si istrinya gugur. Karena suaminya miskin. Walaupun dia kaya. Karena dia ditanggung suami, sekarang suaminya miskin, gugur. Yang suami gugur juga karena dia miskin. Dulu rancaknya dapat suami miskin tuh. Ya kan, gugur zakat fitrah. Gitu. Kalau zakat mal wajib. Kalau zakat mal dia punya harta. Ya kalau zakat mal dia wajib. Bahkan dalam kitab fikih itu Pak, si istri yang kaya tadi dia boleh berzakat ke suaminya tuh, zakat fitrah, zakat mal. Karena dia tidak menanggung suaminya. Dia kasih makan suami itu karena kasihan aja tuh, udah mati. Ya kan? Tapi kewajiban tidak ada. Dia tidak menanggung suami itu. Nah, maka boleh berzakat ke suami itu. Ya, boleh punya perasaan. Ya, itu salah dia nanya ratunya loh. Ya kan? Nah, tapi jangan niatnya begitu. Kalau dia kembali ya, tak boleh. Ya, kalau dikasihkannya ya sudah, terima. Ya, tapi itu pendapat sebagian. Tapi kan kurang banyak perasaan. Lah makan perai lalu perai seperti mau zakat ada rumah. Ya ada perasaan jadi anak-anak itu.
Kok ada laki-laki itu di dunia? Kayak dari mana? Kalau hukum boleh, ya kan? Begitu ketentuannya. Karena zakat fitrah itu wajib siapa yang menanggung hidup orang. Anak saya yang masih belum balik saya tanggung tuh. Tapi yang balik enggak lagi itu. Dia wajib bayar sendiri zakat fitrah dia. Jadi kalau bapak ibu punya anak yang sudah sarjana, nggak usah bayar zakat fitrah. Dia enggak apa-apa, dia berdosa kalau enggak bayar sendiri karena dia sudah dewasa. Carilah kerja. Biasa banyak ini pekerjaan, pulangnya udah besar tuh. Kalau cari kerjaan yang santai gaji besar kan tidak selalu ada. Tapi yang sudah balik tidak ada kewajiban orang tua memberikan zakat fitrah anaknya, dia bayar sendiri. Karena zakat fitrah itu dibayar oleh yang menanggung hidup orang. Siapa yang menjadi tanggungan? Yang tanggungan saya, anak saya yang belum balik, istri saya, dan bapak ibu saya yang sudah tua. Kalau ibu bapak saya yang masih muda, tidak tanggungan saya, itu tanggung sendiri dulu. Kadang-kadang ada orang kaya, Pak, ini masih kuat, masih muda. Tidak ada lepak lama malak-malak anak saya kerajaan. Tak boleh itu. Orang tua itu kewajiban anaknya kalau sudah tua bangka. Kalau sudah tua. Kalau dia belum tua, urus sendiri dulu. Gitu. Makanya yang wajib memberikan zakat fitrah itu siapa? Ibu bapak punya pembantu. Pembantu bapak itu apa wajarkan zakat fitrahnya? Tanggungan apa? Nah, itu. Siapa yang kita tanggung hidupnya, maka kita bayarkan zakat fitrahnya. Istri salah satunya. Siapa yang kita tanggung? Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya dia miskin, semua orang yang dia tanggung itu gugur. Saya miskin, maka anak saya gugur, istri saya gugur, bapak ibu saya yang sudah tua gugur zakat fitrahnya. Kenapa? Karena saya yang menanggung hidup mereka miskin. Gitu tuh. Tapi kalau fidyah dan saya gugur, fidyah bayar. Sampai dia punya kelapangan mungkin 10 tahun ke depan bayar. Gitu tuh Pak. Ya, bedanya zakat fitrah dengan fidyah. Makanya zakat fitrah ini Pak, gini. Kalau ada seorang suami menikahi seorang perempuan, di malam takbir dia menikah, maka si suami tidak wajib memberikan zakat fitrah istrinya. Kenapa? Karena dia tidak menanggung istrinya di Ramadan. Misalnya Pak menikah dengan janda, malam takbir Pak menikah, maka ibu itu istri Pak itu bayar zakat fitrahnya sendiri. Atau bapaknya bayarkan. Karena tidak tanggungan apa sejak Ramadannya. Atau apa-apa, kalau yang kamu nikah besok malam takbir lah. Karena ya zakat fitrah. Nggak tapi zakat fitrah, kalau payah lah karena ini zakat fitrah. Ya begitulah aturannya. Tapi kalau dia ceraikan istrinya di malam takbir, wajib dia bayar. Karena dia menanggung sejak Ramadan. Kecuali bercerainya sebelum malam takbir. Misalnya sekarang bercerai, maka istrinya tidak wajib diberikan zakat fitrah oleh suaminya. Karena tidak menemukan satu Syawal. Sama begini Pak. Anak bapak lahir di malam takbir lahirnya. Pas malam takbir lahir anak Pak, suami ibu, Pak istri Pak melahirkan, maka tidak wajib zakat fitrah itu Pak. Karena dia tidak hidup di bulan Ramadan. Jadi yang lahirnya di malam takbir itu tidak wajib. Tapi kalau sebelum malam takbir, misalnya asar dia lahir, nanti malam takbir wajib karena dia bertemu Ramadan dan Syawal. Ada tanggungan apa? Sama Pak. Ada orang mati, sekarang dia mati Pak. Tidak wajib zakat fitrah karena tidak menemukan Syawal. Tapi kalau dia mati di malam takbir, wajib zakat fitrah karena dia bertemu Ramadan dan Syawal. Itu Pak. Zakat fitrah itu banyak aturannya Pak. Kalau ada orang kaya mendadak di malam takbir, miskin selama ini Pak, dapat zakat fitrah artinya 1 miliar. Ketika orang berzakat semua Pak, di malam takbir itu 1 miliar, dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Kekayaannya tidak di Ramadan, Syawal. Beda kasus dia kaya di Ramadan Pak, di Ramadan kayu Pak, jatuh miskin di malam takbir. Pas malam takbir itu jatuh miskin, tetap wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia kaya sejak Ramadan sampai ketemu Syawal. Itu Pak. Ya. Jadi banyak aturan berzakat fitrah.
Nah, jadi yang bercerai di malam takbir itu tetap bayar. Nah, kenapa malam takbir bercerai? Ya bayar. Mana tahu Pak malam takbir itu bertangka, bercakap, pas buku, diceraikan. Tetap istrinya bayarkan zakat fitrah oleh suami itu karena bercerainya sampai Syawal dia masih suami istri sejak Ramadan. Begitu. Nah itulah Bapak ketentuan Ibu. Ya, itulah dulu mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ingat ya Pak ya, yang tadi ya batasnya fajar. Ya, kan? Nah, kalau lah fajar tangguh 2 bulan. Nah, yang bayi kafarat apa? Ibu tak? Pak yang masalah. Awak ada masalah sama. Kalau ibu kok ada masalahnya, kalau awak ada masalah sama. Kecuali lupa. Kok lupa Pak? Misalkan siang po kelas sudah aku terkadang. Kok poso dah ya? Hah, poso ayo. Ah, tak apa-apa. Ini lupa. Kok dapat hari lupa ya. Tapi kita mungkin lupa berdua lah Pak. Kalau seorang lupa, okey lah. Kau berdua lupa. Canggih nak kau karena 2 bulan. Nah, begitu dulu Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.